Halo, assalamualaikum anak ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke, kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 3 subtema 1 pada pembelajaran kelima. Oke anak ustazah, pada pembelajaran kelima ini kita masih membahas tentang pengelompokan benda berdasarkan bahannya. Kalau kemarin-kemarin kita telah belajar tentang benda yang terbuat dari kayu, kertas, plastik. Nah, pada pembelajaran kelima ini kita akan belajar mengenai benda yang terbuat dari kaca, logam, dan juga karet. Mari kita baca ya nak ya. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik saja. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari, adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tentunya pasti ada ya nak ya. Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut dan sebutkan nama-nama benda yang dihasilkan. Contohnya saja benda yang terbuat dari kaca. Hasilnya yaitu ada gelas, ada kaca jendela, ada kaca cermin, dan lain-lain ya nak ya. Benda dari kaca ini kita baca ya nak ya penjelasannya. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca ini memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya, benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda-benda yang terbuat dari logam? Ada ya nak ya. Benda-benda tersebut antara lain bisa seperti panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, pagar rumah, dan tentunya uang logam juga terbuat dari logam. Lalu, mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena apa nak jawabannya? Karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Selanjutnya, benda yang terbuat dari karet. Perhatikan penghapus pensil anak ustazah. Terbuat dari apakah penghapus itu? Ya, penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang terbuat dari karet antara lain ada ban mobil, ban sepeda, balon, sendal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Sifat karet itu ialah elastis ya nak ya, atau bisa dikatakan lentur dan juga kuat. Tetapi karet ini tidak tahan dengan api, karena kalau dia terkena api akan terbakar. Beda dengan logam ya nak ya. Logam itu kuat bahannya. Nah, selanjutnya silakan anak ustazah amati benda-benda di rumah anak ustazah. Adakah benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, ataupun karet? Jadi silakan diisi ya nak ya. Misal contoh nomor 1, sepatu, bahan pembentuknya yaitu karet. Dan seterusnya silakan anak ustazah isi. Kemudian di halaman 43 anak ustazah diminta untuk mengamati benda-benda di sekitar anak ustazah.
serta melengkapi bagan yang ada di bawah ini. Nah, di sini sudah Ustazah lengkapi mengenai sifat dari bahan pembentuk benda. Silakan anak Ustazah isi contoh dari bendanya ya nak ya. Jadi tidak boleh sama, setiap anak pasti mempunyai contohnya masing-masing. Oke, selanjutnya tadi anak Ustazah telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Jadi setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, pasti bahannya ada yang plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Kalau di sekolah kita terbuat dari plastik ya nak ya. Apakah jumlahnya mencukupi? Sudah cukup. Di depan gerbang sudah ada. Di setiap kelas sudah ada. Dan apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Nah, jawaban ini ada pada diri anak Ustazah. Sudahkah diri kita membuang sampah pada tempatnya? Kalau belum, maka membiasakanlah ya nak ya, dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya supaya kelas kita menjadi bersih dan bebas kuman penyakit. Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu, karena kita tidak memungkinkan untuk bermusyawarah dengan teman sekelas. Jadi anak Ustazah bisa bermusyawarah dengan orang tua ataupun keluarga yang ada di rumah ya nak ya, bisa kakak, mbak, ataupun siapapun untuk memusyawarahkan bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolah. Contohnya Ustazah contohkan, pertama kita harus membuang sampah pada tempatnya, itu yang pertama ya nak ya. Kedua, contohnya lagi, anak Ustazah mesti menerapkan jadwal piket kelas yang efektif. Jadi kalau hari ini anak Ustazah piket kelas, anak Ustazah mesti datang lebih awal. Dan seterusnya boleh anak Ustazah berikan contohnya bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolah. Oke, selanjutnya di halaman 45 kita jawab sama-sama ya nak ya. Kita ingat kembali saat anak Ustazah pernah melakukan musyawarah di kelas bersama teman-teman. Nomor 1, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Jawabannya adalah boleh. Jadi setiap anak memiliki hak yang sama nak untuk menyampaikan pendapat. Nomor 2, mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Jawabannya, karena kita memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam sebuah musyawarah. Jadi apapun pendapat kita, mau benar atau salah, yang penting kita harus berani berpendapat ya nak ya. Nomor 3, apa yang terjadi jika hanya 1 atau 2 orang yang memberikan pendapat? Maka hasil keputusannya musyawarah itu hanya itu saja nak ya. Jawaban keempat, kita baca soalnya. Apakah kita boleh memaksakan pendapat saat bermusyawarah? Jawabannya tidak boleh, karena kita mesti menerima apapun keputusan musyawarah, karena sifat memaksa itu tidak baik dan tidak sopan ya nak ya. Dan terakhir, soal kelima, tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Nah, yang jawaban kelima ini silakan jawab sendiri menurut anak Ustazah ya nak ya. Dan perlu anak Ustazah ingat-ingat kembali bahwa musyawarah ini merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila. Tujuan bermusyawarah ini yaitu untuk mencapai mufakat. Diingat-ingat ya anak Ustazah. Oke, selanjutnya kita beralih ke halaman 46 ya nak ya. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Jadi bahan yang digunakan untuk membuat penggaris itu ada yang terbuat dari plastik, kayu, dan aluminium atau logam ya nak ya, atau besi.
Nah, sedangkan mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Kenapa, Nak? Ya, jawabannya kalau kaca dibuat jadi penggaris, maka akan mudah bagi kita terluka karena kaca itu bahannya sedikit tajam dan mudah pecah. Jadi tidak baik untuk dibikin penggaris ya, Nak ya. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satuan panjang. Jadi penggaris yang biasa kita gunakan sehari-hari itu satuannya yaitu sentimeter ya, Nak ya. Oke, kali ini kita akan mengulang kembali pembelajaran di kelas 2 mengenai satuan panjang pada anak tangga ini. Masih ingat tidak anak ustazah yang begini ya? Kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Tapi kalau anak ustazah ada nada yang lain, oh tidak masalah, Nak. Yang penting anak ustazah mesti hafal dari tangga satuan panjang atau konversi satuan panjang. Oke anak ustazah akan menjelaskan pada halaman 47 di buku tematik. Di sini ada soal yaitu berapa panjang pita dalam satuan sentimeter. Nah, ini adalah soalnya, Nak ya, 5 meter dan 30 cm. Kemudian cara mengerjakannya seperti ini, Nak, dibikin bagan tanda kayak gini. Jadi pertama-tama kita lihat kalau soalnya seperti ini biasanya sama dengan titik-titik. Kita patokannya lihat di akhir. Oh, berarti yang terakhir yaitu sentimeter. Kita ubah terlebih dahulu. Berarti di sini 5 meter 30 cm. Lihat. Ini sama ya, Nak ya. Jadi tetap tidak perlu kita ubah. Yang perlu kita ubah yaitu 5 meter ini. Berarti 5 meter ke sentimeter itu turun atau naik, Nah? Jawabannya turun. Berarti kalau turun 5 ini 5 dikali 100. Turunnya 2 anak tangga ya, Nak ya. Jadi dikali 100. 5 dikali 100 ialah dapatnya yang ini. Nah, 500. Sedangkan 30 ini satuannya sama ya, Nak ya, sentimeter. Ini juga sentimeter. Kalau satuan panjangnya sudah sama, berarti tidak perlu diganti lagi. Tinggal ditulis ulang aja ke sini. Nah, jadi 500 cm ditambah 30 cm hasilnya adalah 530 cm. Ini sudah ada jawabannya atau bisa anak ustazah tambahkan. Oke, selanjutnya ustazah punya soal. Contoh 2 meter 45 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, kita lihat pertama-tama lihat satuan panjangnya ya, Nak ya. Kalau ini sentimeter, ini sentimeter, oh berarti ini tidak perlu kita ubah lagi. Jadi patokannya kita yang ini. 2 meter diubah ke sentimeter. Caranya sama seperti ini. Jadi kita lihat dulu. Meter ke sentimeter itu naik atau turun, Nak? Ya, kita bikin seperti ini. 2 meter 45 cm. Kira-kira meter ke sentimeter itu turun atau naik? Jawabannya turun. Berarti 2 berapa anak tangga? Ada 2 ya, Nak ya. Dikali 100. Jawabannya 200. Kemudian 45 tetap ya, 45 cm. Jadi kita tambahin. Di sini sama dengan 200 cm ditambah 45 cm. Ini ya, Nak ya. Tinggal kita tambahi berapa, Nak? Kalau misalkan belum bisa langsung menebaknya, jadi kita tambahin ke bawah aja. Nah, tambah 0 tambah 5 5, 0 tambah 4 4, 2 kita turunkan. Berarti 245 cm. Cara cepatnya seperti ini, Nak.
Ini kan 2 meter, sentimeter, 45 ini kan tetap. Jadi kalau ada soal seperti ini yang di depannya hanya satuan angka berupa satuan bukan puluhan ataupun ratusan. Jadi kita lihat ini 2 meter ke sentimeter pasti 200. Kalau meter ke sentimeter pasti turunnya 2 angka. Jadi tinggal aja langsung kita tulis 245. Nah, selesai. Seperti itu ya nak ya. Kalau ada soal lagi 3 meter 75 cm sama dengan sentimeter. Berarti meter ke sentimeter 100 ya nak ya. Turunnya 2 anak tangga. Berarti dikali 3 kali 100 300. 75 cm diubah ke sentimeter ini tetap. Berarti 300 ditambah 75 berarti ratusan kita hilangkan, jadi kita tulis 375. Ambil yang ini aja, 375. Selesai. Oke anak ustazah, selanjutnya silakan anak ustazah kerjakan latihan pada halaman 48. Ada 10 soal ya nak ya di sana. Silakan dikerjakan di buku tulis tematik dan jangan lupa dibuat jalannya. Kemudian di halaman 49 itu tidak perlu dikerjakan lagi ya nak ya. Jadi anak ustazah hanya mengerjakan yang halaman 48 saja, 1-10 di buku latihan. Oke anak ustazah, syukron. Syukron anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak ustazah semakin paham lagi. Dadah. Wassalamualaikum.